Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BNNPAC dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan senang rasanya hari ini kembali lagi bersama saya Ida Karimudin, tentunya menyapa Anda semua dalam bincang podcast BNNPAC. Nah sahabat, masa remaja merupakan masa transisi dalam kehidupan manusia yang menghubungkan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Nah pada masa tersebutlah umumnya remaja ini memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, dan tentunya hal ini sangat baik tetapi juga bisa mengkhawatirkan jika mereka terjerumus ke hal yang negatif atau merugikan. Nah, maka dari itu tema kita kali ini membahas bahaya narkoba di kalangan remaja, dan sudah bersama saya hari ini teman bincang kita Ustazah Nurul Hikmah SPD. Beliau merupakan seorang pengajar. Nah, kita sapa dulu ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Alhamdulillah. Ini enakan dipanggil Ustazah atau Ibu nih? Apa aja boleh. Apa aja ya? Ida panggilnya boleh kakak ya? Boleh. Oke, Kak. Kalau boleh tahu Kak, aktivitas selain mengajar di MSN Bambu Najah tadi Bu ya? Iya. Kami aktivitas juga sehari-harinya aktif di mana aja nih Bu? Di rumah ya, karena kita punya ada double keluarga, dan biasa majelis taklim dengan lingkungan tetangga, dengan anak-anak muda dan lain sebagainya. Oke. Mungkin terkait narkoba Bu. Ibu tadi kan seorang pendidik ya Bu ya, pengajar di MSN Bambu Najah. Bagaimana Ibu melihat fenomena remaja yang terjerumus ke hal negatif gitu Bu? Itu sudah merajalela ya. Kalau kita lihat banyak sekali mereka penyelesaian masalahnya narkoba kayak gitu. Maka luar biasa kepada BNN, banyak upaya ya untuk memberantas itu sedini mungkin ya. Benar-benar. Ini kan pada umumnya para pecandu narkoba ini rentan usia dari 11 sampai 24 tahun Bu ya. Artinya ini memang masa produktif. Jadi Ibu sendiri melihat kenakalan remaja yang sering terjadi di lingkungan sekolah seperti apa Bu? Karena umur 11 sampai 17, 18 itu masih labil ya. Mereka mencari jati diri. Kalau di sekolah pun itu ada sebagian orang mengatakan gini, kalau kita ikat putus talinya. Karena kenapa? Masa labil itu mereka mencari jati diri, mencari pengakuan, baik dari orang tua, dari guru dan lain sebagainya. Maka ada sebagian yang di sekolah itu, mereka sekolah pelanggarannya secara diam-diam, itu ya. Tapi ada sebagian juga nampak di efek psikologi dia kayak gitu. Iya, berarti memang maraknya kasus penyalahgunaan narkoba ini di kalangan remaja disebabkan tadi dari faktor lingkungan, lingkungan gitu. Ya. Jadi bagaimana Ibu melihat hal tersebut Bu? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah rumah ya. Rumah itu kalau dari pendidikan itu madrasatul ula. Di rumah itu kita harus sering berkomunikasi dengan seorang anak atau beberapa kawan-kawannya juga kita harus kenal. Kenapa? Karena di samping pendidikan di rumah, lingkungan itu merubah seseorang itu cukup cepat. Apalagi anak-anak yang tidak betah di rumah, itu merubah dia ke arah yang lebih mudarat itu lebih cepat ya. Maka usahakan kita punya waktu untuk berkomunikasi dengan dia. Kita tanya kawan dia, kita masalah dia. Jangan sampai nanti salah tanya, otomatis ujungnya ke barang haram. Berarti tadi keluarga Bu ya? Iya. Kalau misalnya Ibu sebagai pengajar di lingkungan sekolah, bagaimana Ibu? Itu kami yakin semua guru pernah melakukannya dan yakin setiap hari bahkan melakukannya. Itu selalu dikasih tahu bahwa mudarat narkoba itu bukan hanya untuk diri sendiri, selain untuk jasmani dan rohani, itu juga untuk lingkungan. Maka pendidik itu luar biasa sekarang ya, Masya Allah, selalu mengingatkan di setiap jam pelajaran kan ada jeda itu. Maka sebelum masuk ke dalam jam pelajaran, otomatis ada waktu untuk persepsi ya. Maksudnya di situ dikasih tahu apa yang harus disampaikan sebagai makhluk Allah di bumi ini, makhluk sosial dan lain sebagainya. Jadi dari perspektif agama dalam melihat narkoba tersebut bagaimana? Agama kita sudah makruf ya bahwa narkoba itu haram ya, karena di samping memudaratkan diri, memudaratkan orang lain. Contoh, misal, pertama kita mengonsumsi untuk diri sendiri, dosa untuk diri sendiri. Akibat ketergantungan, hari ini kita masih punya uang untuk beli itu. Iya benar. Habis itu kita nggak ada uang karena ketergantungan. Kita curi gas orang. Ini yang sering terjadi ya, kita lihat anak-anak remaja itu curi gas, curi ayam. Ini yang sering, bahkan fakta di lapangan. Otomatis memudaratkan orang lain. Benar. Ketika dia masuk penjara,
atau direhab, orang tuanya juga sedih kan. Jadi mudaratnya bukan hanya untuk dia. Ayolah, jangan. Demi Please, jangan. memenuhi hasrat dia tadi ya. Iya, hanya sebentar ya, sebentar, nggak lama. Cita-cita dia, masa depan dia, ya Allah Tuhan, kalau dia nggak berubah gitu ya. Jadi menurut Ibu hal yang perlu diedukasi untuk anak remaja di luar sana seperti apa? Harusnya gini, dan ini sudah sering dilakukan BNN ya, maksudnya dipromosikan, diedukasikan, dikasih tahu ini loh barangnya. Karena kan sebagian orang, termasuk kami orang tua, kami guru, ada sebagian kami nggak tahu bentuknya apa. Ada yang lebih dimodif lagi sekarang, dimasukkan ke jajanan anak kecil. Jadi alhamdulillah dari informasi BNN kami tahu bahwa di sini mengandung barang haram ini mengandung ini. Jadi komposisinya ada sebagian orang asal konsumsi tanpa membaca komposisi. Maka taklim ya, tarbiyah itu nanti di situ juga diselipkan tema tentang khamar, ganja dan lain sebagainya. Karena tanpa edukasi anak-anak kita, apalagi salah informasi, salah sumber ya, apalagi nanti tanya ke orang yang sumbernya tidak sesuai, bergurunya tidak sesuai. Maka kalau kita lebih terbuka kepada mereka, ayolah sama-sama sekarang zaman kita harus terbuka. Karena kenapa? Kalau dia tidak dapat informasi yang benar dari kita, mereka akan cari informasi di YouTube dan kawan-kawannya. Kalau itu sumbernya benar. Kalau sumbernya salah, atau dia jumpa dengan pengedarnya. Pengedarnya itu pertama kasih cuma-cuma ya dikasih. Kalau yang kami tahu dari konsultasi dengan anak-anak, kami pertama dikasih cuma-cuma tanpa bayar. Nanti pas kami ketergantungan, kami otomatis harus beli. Jadi yang untung itu siapa? Pengedar. Iya kan? Jadi apalagi remaja ini rasa ingin tahunya tinggi Bu ya. Dikasih apa sih ini? Coba-coba ternyata karena udah kecanduan akhirnya harus beli. Mau nggak mau harus beli gitu. Apalagi sistem bullying ya. Kalau nggak coba, anak mama lu, bencong lu, itu sistem. Sekarang udah ada ini loh Kak, smoker sosial. Iya. Jadi mereka mau nggak mau yang tadinya nggak merokok biar di lingkungan terlihat keren. Ya ikut mencoba. Tadi dari rokok, terus jatuhnya nanti ke narkoba. Itu pernah di beberapa sekolah sering kejadian ya. Maksudnya coba kita lihat 5 orang perokok, kawannya nggak mau merokok, bencong loh, anak mama dan lain sebagainya. Akhirnya si anak tadi yang memang khusyuk dia belajar dianggap culun, cupu loh, karena dia nggak mau merokok. Akhirnya apa? Botak semua. Karena itu bagian daripada hukuman kan, botak. Karena kenapa? Merokok. Itu ya Allah. Seharusnya mereka, jika mereka mengetahui itu salah, mereka cukup menjauhi lingkungan yang negatif tersebut ya. Kalau bagi anak-anak yang umur 11 sampai ke atas itu susah ya. Karena kenapa? Bullying itu ya. Mereka melabeli. Ketika mereka melabeli, anak itu saya bisa loh jadi jantan. Karena apa? Kata yang sering keluar tuh bencong. Benar. Iya, karena sedih loh kita dengar. Makanya dari kami guru itu, orang tua, kita harus membuat jati diri anak. Kamu sehat loh, kamu laki-laki perkasa loh. Kalau tanpa narkoba, tanpa apapun yang memang menurut kesehatan nggak bagus, menurut syariat juga nggak bagus. Tapi susah sekarang. Bagaimana lagi sebagai pengajar mengedukasi kepada remaja tersebut Bu ya. Mungkin ada nggak sih Bu selama ini pengalaman terkait kasus kenakalan remaja khususnya narkoba di lingkungan sekolah Ibu sendiri? Di sekolah kami belum ada, alhamdulillah ya. Semoga tidak ada. Karena kenapa? Kan ini banyak model sekolahnya. Tapi kalau kita lihat sekolah-sekolah luar, bukan hanya di sekolahnya, di kampung juga gitu. Mereka para pengedar itu lebih terbuka sekarang menjualnya. Sekarang udah nggak takut-takut lagi Bu ya, nggak kayak dulu. Kami sedihkan gini, ada yang sebagian dipaksa. Diikat, dipaksa. Ini real kenyataan yang memang gimana tuh Bu? Dikasih tahu, maksudnya paksa, coba aja dulu. Kayak gitu. Maksudnya gini, seberapa minimnya pengertian kita sebagai orang dewasa, kok bisa kita paksa orang lain kayak gitu. Benar. Jadi ayolah. Benar. Maka kita sebagai pendidik orang tua, yang pertama itu di rumah harus mengedukasi mendengarkan mereka dekat dengan Allah. Karena kebahagiaan itu hanya sementara ya. Sedangkan Allah menjanjikan bahwa surga loh kalau kita bisa meninggalkan itu. Karena dengan sebab melaksanakan pakai narkoba, mohon maaf, itu maksiat lain datang. Benar. Maksiat lain datang. Maksiat mohon maaf, syahwatnya naik. Kita melihat perempuan, mohon maaf di Masya Allah. Memang narkoba itu sumber dari segala kejahatan Bu ya. Betul itu. Berarti memang sebenarnya keluarga Bu ya.
keluarga, pendidikan, lingkungan. Lingkungan itu contoh yang seperti apa tadi? Smoker apa? Sosial. Ya, sosial smoker itu. Contoh orang bepergian misal, 5 orang dalam satu mobil. Itu 4 orang nggak sholat. 1 orang sholat kayak gitu. Itu 1 orang ini karena 4 orang kawan yang nggak sholat, kalau dia keimanannya nggak teguh atau istiqomahnya dalam amal ma'ruf nahi munkar nggak teguh, dia nggak sholat juga. Tapi sebaliknya, kalau 4 orang sholat, 1 orang nggak sholat, dia otomatis ikut sholat karena malu tadi Bu ya. Benar. Makanya pilihlah kawan, lingkungan, circle pertemanan itu membuat Anda menjadi lebih baik. Carilah kawan-kawan yang memang membuat Anda, masa depan Anda, keluarga Anda dan lain sebagainya. Kita boleh melakukan hobi kita selama hobi itu tidak dilarang syariat. Tidak selalu kita harus sholat kayak gitu kan. Tidak harus selalu kita mengaji. Kita boleh melaksanakan hobi kita, apalagi skill ya. 11 sampai 17 tahun, 18 tahun itu skill harus diperbanyak. Ketika skill itu diperbanyak, bagaimana menurut syariat? Boleh, selama skill itu tidak bertentangan dengan syariat. Silahkan. Bahkan hal-hal mubah pun akan menjadi sunnah kalau niatnya bagus, gitu ya. Karena banyak juga orang tua di rumah nggak tahu bagaimana lingkungan anak di luar sana. Kan banyak tuh anak-anak di rumah itu terlihat biasa aja, nggak ada masalah. 70% orang tua nggak tahu bagaimana akhlak mereka di luar sana gitu. Kembali lagi kayak Ibu bilang tadi, memang harus mendengarkan. Iya, sekali-kali kita ajak lah kawan-kawan reuni ya, makan-makan. Karena kan biasanya gini dibilang sama Dokter Aisyah Dahlan ya, kalau anak muda itu lebih enak kita ngomongnya di warung kopi, sambil makan ya. Ada komponen otak katanya yang terbuka, lebih nerima, dia lebih welcome terhadap nasihat kayak gitu. Jadi kita sebagai orang tua kan memang tidak ada sekolah untuk orang tua, tapi kita memang harus belajar, wajib open mindset ya, bahwa kita terbuka dengan keadaan anak remaja sekarang. Seenggaknya kita tahulah apa. Jangan malu untuk bertanya, gimana, tolong ngajarin lah apa ini ya itu. Jadi dengan anak muda sekarang, kalau kita menjadi menggurui mereka nggak akan mendekati kita. Kita harus membuat jembatan untuk menghubungkan diri kita dengan si remaja tadi gitu ya. Iya betul. Tapi kalau kita menggurui, ini salah, itu kapan mereka anak remaja sekarang kan nggak suka kalau disuruh-suruh tuh nggak suka mereka. Maunya dijadiin sahabat, terus lama-lama kita partner ya. Iya benar, partner lebih tepatnya. Terus kita mengedukasi mereka gitu. Mungkin boleh dong Kak, untuk pertanyaan terakhir. Harapan Kakak sebagai pendidik nih untuk anak remaja di luar sana agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama untuk yang belum mengenal ya. Kalau belum mengenal, kita wajib mengedukasi mereka tentang bagaimana narkoba itu secara syariat, secara sosial dan secara keluarga. Yang kalau secara kita sudah tahu semuanya, ini sudah ma'ruf ya di kalangan remaja. Dan bagi mereka yang sudah pakai, yang sudah kena, itu jangan kita bully. Kan kita sudah belajar daripada ulama, guru-guru kita bahwa siapapun kita pernah bermaksiat, jangan kita kucilkan. Jadi anak-anak itu ketika kita kucilkan, dia merasa diri, saya sudah terhina, dan jadi saya tidak perlu lagi bertaubat, udah berkelanjutan dengan barang haram tersebut. Dan kita sebagai guru tidak juga harus membongkar aib dia. Kalau kita sudah tahu dia pemakai kayak gitu, kita ajak bincang, diskusi apa yang menyebabkan antum pakai itu. Mereka hanya tersesat sebentar, kita bisa ayolah kembali lagi gitu untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kasih ruang, karena kan besok hijrah ya. Besok hijrah tuh Rasul ya. Nah, itu kan hijrah itu seseorang dianggap berdosa apa? Kalau dia nggak pernah bertobat. Kita semua pernah berdosa. Iya, pasti. Tapi sebaik-baik orang adalah orang bertobat. Ayolah, kita terima mereka. Kita nggak tahu sampai kapan Allah mungkin memberikan mereka hidayah gitu. Ayo. Jangan pernah membuli mereka ya. Baik di lingkungan sosial gitu juga. Jangan sampai orang baru siap pakai kita bully dia. Jangan dekat-dekat, itu pemakai. Nggak boleh kayak gitu. Karena kita nggak tahu. Mungkin karena taubat dia siang malam berdoa, bisa jadi beliau yang masuk surga. Kita yang masuk neraka, sibuk dengan gibah kita. Benar. Sibuk kita urusi orang, sedangkan dosa kita lebih banyak. Kita nggak tahu ya. Betul itu. Harusnya kita edukasi, dan kalau bisa misalnya kita melihat ada seseorang yang sudah terlanjur masuk ke limbah hitam itu, kita bisa mungkin ke BNN untuk bukan melaporkan, intinya untuk memutus rantai ya. Iya, nanti kita di sini juga ada pusat rehabilitasi gitu. Artinya kita juga menolong mereka gitu. Nggak harus kita ya tadi bully gitu ya.
Oke Kak Nurul Hikmah, itu sahabat tadi bincang-bincang podcast kita sama Ustazah Nurul Hikmah SPD. Semoga bincang tadi bisa bermanfaat bagi sahabat BNP Aceh yang menonton. Akhirnya saya Ida Karimudin pamit undur diri. Salam sehat tanpa narkoba. War on Rock. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.